Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini saya bersama ibunda saya selesai sholat subuh, dan pagi ini khusus spesial mama ingin menyampaikan pesan wasiat khusus untuk adinda kami, adik saya yang berada di Yaman. Dan Masya Allah, dari semua bersaudara, Amin Rais yang diberikan Allah kemudahan untuk bisa belajar Al-Quran di Yaman. Karena kita tahu sendiri bahwa mempelajari Al-Quran adalah orang-orang pilihan, dan mungkin saya, kakak saya, Abang Nawir, dan juga Kak Fitri, kami bertiga melewati jalur umum, sehingga di akhirat nanti belum tahu kami bisa membantu orang tua kami, membantu mama dan papa. Tapi yang jelas khusus buat Amin Rais, insya Allah Allah telah berikan satu jaminan yang insya Allah jika dimudahkan, Amin Rais bisa membantu keluarga, bisa membantu mama dan papa di akhirat. Jadi kedudukannya memang berbeda dengan kami bertiga, sehingga perlu untuk Amin Rais selalu mendengarkan, melihat pesan-pesan dari mama. Dengan video ini insya Allah bisa menjadi kenang-kenangan buat Amin Rais. Saya persilakan untuk mama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat, karunia dan nikmatnya sampai detik ini kita semua diberikan kesehatan, keafiatan dan umur, dan nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung. Semoga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selalu kita syukuri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga beliau, ahlul bait, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut setia beliau, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dan anak cucu keturunan kita sampai hari kiamat mudah-mudahan insyaallah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Di ba'da salat subuh hari ini bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah, hari-hari yang sangat diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan video yang kami buat ini untuk khusus kami persembahkan kepada anak saya yang paling bungsu, Muhammad Amin Rais Ma'arif Namsa, atau biasa dipanggil nama kesayangan Ari. Sekarang beliau menuntut ilmu, khusus ilmu Al-Quran di negeri Yaman, negerinya para nabi dan rasul. Mudah-mudahan dengan video yang berisi pesan, nasihat, dan wasiat dari saya sebagai ibunya, mudah-mudahan insya Allah menjadi bekal, menjadi petunjuk buat Muhammad Amin Rais Ma'arif Namsa, atau bisa dipanggil nama kesayangannya itu Ari. Amin insya Allah. Sebelum saya berikan wasiat atau pesan peringatan pada Ari, mungkin mama mengawali dengan perjalanan hidup Ari. Perjalanan hidup Ari di waktu usia 5 tahun
itu sudah dipisahkan. Jadi Ari berangkat ke Jogja, menimba ilmu di Jogja di usia 5 tahun, mengikuti kedua kakaknya yaitu Fitria dengan Muhammad Rusdi. Jadi baru SD kelas 1 Ari sudah berangkat ke Jogja, pisah dengan saya, dengan papanya. Alhamdulillah selama di Jogja selama 4 tahun. Ketika Ari berumur 9 tahun, Allah memanggil ayahnya. Jadi Bapak Muhammad Amin Rais atau Ari meninggalkan dunia. Itu ketika Amin Rais berumur 9 tahun. Dan ketika itu Ari bersama kakak-kakaknya pulang ke Ternate untuk mengikuti pemakaman. Sampai 10 hari di Ternate, kakak-kakaknya kembali untuk kuliah ke Jogja. Ari juga alhamdulillah Allah tundukkan hati Ari dan kembali mengikuti kakak-kakaknya di Jogja. Sampai di Jogja, Ari menimba ilmu khusus hafal Al-Quran atau hafiz Quran di salah satu pondok yang sederhana, dan Masya Allah perjuangan demi perjuangan Ari melaluinya. Ketika di pondok itu Ari tidak betah dengan pondok itu, selalu pergi pulang. Tapi dengan perjuangan kakaknya Fitria dengan suaminya Faras, alhamdulillah bisa jadi bertahan sampai kakaknya Fitria punya suami pindah ke Semarang untuk mengikuti jenjang pendidikan S3 di Semarang. Dan ketika itu saya mengusulkan Ari mengikuti kakaknya ke Semarang. Alhamdulillah sampai di Semarang juga mendapatkan sekolah hafiz Quran, yaitu sekolah SD Daku Quran cabang Yusuf Mansur, dan Ari menimba ilmu di sana di Semarang sampai ujian SD. Alhamdulillah menyelesaikan SD di Semarang, sekolah Daku Quran. Dan setelah dari Daku Quran kami mencari lagi lanjutan sekolah SMP, tapi harus hafiz Quran juga SMP-nya. Dan alhamdulillah kami mendapatkan lagi satu sekolah namanya SMP Daku Quran Yusuf Mansur yang ada di Ungaran di Jawa Tengah juga. Alhamdulillah kami masukkan Ari ke sekolah tersebut, dan perjuangan demi perjuangan subhanallah, ketika Ari masuk ke sekolah SMP Daku Quran di Ungaran, kakaknya Fitria sudah kembali ke Jogja karena suaminya sudah selesai mengikuti kuliah teori dan tinggal menyusun tesis, dan kakaknya dan suaminya kembali ke Jogja. Perjalanan dari Jogja menuju Semarang dan Ungaran itu bisa menghabiskan waktu kurang lebih 5 jam. Tapi Masya Allah, ketika kebutuhan Ari di pondok, begitu dia telepon kakaknya Fitria dengan suaminya Faras, walaupun begitu jauh perjalanan, tapi selalu mereka memenuhi kebutuhan Ari dengan mengantar sendiri apa-apa yang dibutuhkan oleh Ari. Di dalam pondok itu, cerita ini dari Ari sendiri, perjuangan luar biasa Ari lalui, dimana ketika kalau Ari melanggar aturan atau tidak disiplin, mendapat hukuman yang sangat luar biasa. Contohnya, ketika Ari melanggar satu aturan, langsung diperintahkan oleh kakak seniornya di pondok tersebut untuk membersihkan kamar mandi atau WC sampai jam 12 malam. Ketika kakak senior masuk periksa masih kotor, dipanggil lagi Ari untuk masuk bersihkan lagi. Subhanallah. Terus ada lagi hukuman-hukuman yang menurut saya kurang mendidik, berat, tapi itu dijalani semuanya. Ketika dia melanggar suatu aturan
dikasih hukuman lagi ruku sampai hampir pingsan. Subhanallah. Jadi perjuangan seperti itu yang Ari lalui. Setelah itu dari SMP Daku Quran di Ungaran, ketika libur bulan Ramadan, Ari pulang ke Ternate. Sampai di Ternate ada program daurah di Makassar, itu waktunya 40 hari bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Bayarannya cukup mahal, tapi karena demi untuk Al-Quran, saya sebagai orang tua satu-satunya, alhamdulillah saya bisa memenuhi itu. Dan Ari berangkat ke Makassar untuk mengikuti daurah 40 hari 30 juz. Tapi ternyata sampai 40 hari Ari hanya mampu menyelesaikan 5 juz. Tapi alhamdulillah bisa menyelesaikan 5 juz dengan perjuangan yang sangat luar biasa juga. Setelah itu kembali ke Ternate, ada berita lagi daurah di Kendal. Kebetulan pondok Tahfiz Quran Hidayatullah, mereka berangkat sekian puluh orang menuju ke Kendal. Itu limit waktunya 3 bulan. 3 bulan menghafal 30 juz. Saya kirim juga, jadi mengantarkan saya sendiri antar Ari menuju ke Kendal untuk mengikuti daurah tersebut. Selama 3 bulan semua teman-teman yang dari pondok Tahfiz Quran Hidayatullah sudah selesai, hampir selesai 90%. Mereka sudah kembali ke Ternate karena sudah selesai, rata-rata sudah selesai menghafal 30 juz, menghafal setoran. Jadi menghafal setor itu beda dengan menghafal mutkin. Sudah pulang ke Ternate, Amin Rais belum selesai 30 juz. Maka saya putuskan harus sampai selesai 30 juz hafalan di Kendal baru bisa pulang. Alhamdulillah, dengan perjuangan Amin Rais didukung dengan doa dari kami keluarga, bisa menyelesaikan hafalan 30 juz setoran dan pulang ke Ternate dan bisa mengikuti wisuda akbar 30 juz yang kami laksanakan dari Pondok Tahfiz Quran Hidayatullah di Duafa Center di kota Ternate. Setelah wisuda, ini mau cari sekolah apa lagi nih, Amin Rais mau lanjut. Dengar lagi ada sekolah Hafiz Quran juga, Pondok Tahfiz Quran di Bogor. Saya dengan Amin Rais berangkat menuju ke Jakarta, naik kendaraan darat, mobil menuju ke Bogor tuh kurang lebih mungkin 4 jam lagi, 3-4 jam menuju ke sana. Sampai di Bogor kurang lebih 1 minggu. Di pondok itu ketika kami makan, waktu minum air itu ambil air di sumur. Jadi bukan minum air galon atau air apa, tapi ambil air sumur. Perjuangan lagi selama 1 minggu di situ. Saya dengan Amin Rais, subhanallah. Ketika satu saat waktu saya selesai salat subuh, Ari bilang mama kayaknya saya betah di pondok ini. Terus bagaimana? Ari mau pindah di pondok di Solo. Kebetulan dia punya teman namanya Banu Rizky, ada di Solo. Di Solo tuh ada satu pondok katanya bagus sekali. Pondok itu dia nama Darus Syahada. Di sana katanya ada latihan memanah, latihan naik kuda. Jadi dia tertarik dengan dia punya program ekstrakurikuler itu. Akhirnya kami kurang lebih 1 minggu di pondok di Bogor itu, berangkat lagi menuju ke Jogja untuk menuju ke Darus Syahada di Boyolali, di Solo Boyolali. Ke sana. Di sana kami daftarkan Ari, dan Ari alhamdulillah diterima dan dia menimba ilmu kurang lebih 1 tahun di pondok Darus Syahada di Boyolali tersebut dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Ari selalu lapor, mama, torang berjalan sampai di tengah-tengah hutan, tuh berjalan kaki sampai dari
dari Boyolali sampai Jogja. Orang masuk dalam lumpur-lumpur, itu dilatih untuk katanya mereka punya persiapan fisik untuk bisa jihad dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya bilang, ya Allah, ini anak-anak hafal Quran, terus latihan-latihan seperti ini bagaimana? Tapi itu semua perjuangan untuk mendapatkan predikat sebagai seorang hafiz Quran. Amin Rais dengan kesabaran dapat mengikuti itu semua. Alhamdulillah, kurang lebih 1 tahun di Pondok Darus Syahadah di Boyolali di Jawa Tengah, Solo. Waktu libur Ramadan, Amin Rais pulang ke Ternate. Sampai di Ternate, saya dapat telepon dari ketua pengelola tahfiz Quran Hidayatullah, yaitu Ustaz Saleh Syukur. Beliau menelpon saya, beliau memanggil saya Umi. Umi, ini ada program untuk berangkat ke Yaman, hafiz Quran, berangkat ke Yaman. Bagaimana Amin Rais? Saya bilang, kasih dia urutan pertama kalau bisa kirim. Alhamdulillah, Ustaz Saleh bisa akomodir itu, dan Ustaz Saleh masukkan Amin Rais Ari dalam daftar untuk diusulkan berangkat ke Yaman mengikuti program hafiz Quran di negeri Yaman. Alhamdulillah sampai sekarang, jadi sudah kurang lebih 2 tahun. Sekarang sudah 2 tahun lebih Amin Rais menimba ilmu, khususnya ilmu Al-Quran di negeri Yaman. Nah, perjuangan seperti itu dari mulai tinggalkan Ternate dari usia 5 tahun. Ari, Mama sengaja ceritakan seperti ini. Dengan perjuangan seperti itu, mudah-mudahan insya Allah jadi motivasi, jadi penyemangat untuk Amin Rais meraih cita-cita yang Amin Rais selama ini mungkin dari awal Amin Rais hafal Quran atau menjadi seorang hafiz itu mungkin kemauan mama, kemauan orang tua, bukan kemauan Amin Rais. Tapi waktu berjalan dengan perjuangan yang Amin Rais lalui ini, alhamdulillah Amin Rais sudah merasakan nikmatnya menghafal Al-Quran, nikmatnya belajar Al-Quran. Dan Mama doakan semoga insya Allah Amin Rais bisa mencapai cita-cita yang tertinggi dalam ilmu Al-Quran, insya Allah. Yang berikut, dari selesai tadi cerita perjuangan tadi, yang berikut ini Mama titipkan pesan pada Amin Rais bahwa kita dipisahkan dari usia Amin Rais usia 5 tahun. Nah, kita dipisahkan ini hanya di dunia. Jadi perpisahan kita ini di dunia. Perpisahan kita di dunia itu mau hanya seberapa. Tapi dengan ilmu yang Amin Rais tuntut ini, mudah-mudahan janji Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, siapa yang punya ahli keluarga yang menjadi ahli Quran, maka insya Allah menjadi penyelamat, menjadi syafaat, memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya dan 10 ahli keluarganya daripada neraka. Maka Mama berkeyakinan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW seperti ini, di dunia kita dipisahkan, tapi nanti insya Allah di suatu saat di yaumil mahsyar nanti, mudah-mudahan kita akan dikumpulkan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Jadi di dunia kita dipisahkan hanya sementara, tapi nanti insya Allah lewat ilmu yang Amin Rais pelajari ini, yaitu ilmu Al-Quran, ilmu yang agung ini, mudah-mudahan di surganya Allah kita dipertemukan semua keluarga yang menjadi syafaat. Amin Rais mensyafaati dengan apa ilmu yang dimiliki oleh Amin Rais. Amin Rais harus bersyukur bahwa di antara 4 bersaudara kakak-kakak Amin Rais, alhamdulillah Amin Rais dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia pilihan
manusia yang terbaik, ya, manusia yang terbaik, manusia pilihan. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa siapa yang menghafal Al-Quran maka dia adalah keluarga Allah di muka bumi. Jadi Amin Rais punya kedudukan subhanallah luar biasa. Jadi itu harus perlu disyukuri dan selalu semangat untuk mencapai cita-cita tertinggi dalam mempelajari ilmu Al-Quran. InsyaAllah Mama tetap doakan mudah-mudahan Amin Rais selalu semangat untuk belajar Al-Quran sampai meraih cita-cita tertinggi dalam ilmu Al-Quran, InsyaAllah. Amin Rais, Mama hanya titipkan satu wasiat ini yang terakhir Amin Rais. Ketika hidup ini tidak abadi, hidup ini tidak kekal, tidak selama-lamanya. Sudah dibuktikan dengan kepergian Papa. Jadi Papa sudah meninggalkan kita sampai hari ini hari Sabtu bulan Zulhijjah. Papa pas meninggalkan kita, dipanggil oleh Allah pas 8 tahun hari ini. Subhanallah. Karena 8 tahun yang lalu Papa meninggalkan kita itu 5 hari menjelang Idul Adha. Dan hari ini juga pas 8 tahun Papa meninggalkan kita. Nih video ini saya buat pas 8 tahun kepergian Papa. Hari Sabtu malam Minggu, hari Minggu malam Senin, hari Sabtu ini sakit, hari Minggu malam beliau wafat, hari Senin pagi siang, hari Senin pagi dimakamkan. Seperti itu. Jadi saya hanya wasiatkan pesan kepada Amin Rais. Jadi Amin Rais, insya Allah hidup ini tidak selamanya di dunia. Jadi suatu kali saat kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu semua rahasia Allah, siapa yang lebih duluan menemui Allah, siapa yang lebih duluan dipanggil oleh Allah lewat kematian, semua dalam rahasia Allah. Maka Mama ikhtiarkan bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya Allah, Mama yang lebih duluan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Mama pesankan kepada Amin Rais, wasiat kepada Amin Rais, jadikan kakak-kakak Amin Rais, terutama kakak Fitria sebagai kakak satu-satunya yang perempuan, jadikan dia sebagai pengganti Mama. Apa yang disampaikan, apa yang dinasihati, apa yang disampaikan oleh kakak Fitria, Amin Rais harus selalu ikut dan patuh. Begitu pula Kak Faras, Kak Nawir, Kak Rusdi, Kak Hilda, Kak Westi, semua keluarga besar kita ini, mereka menyampaikan apa-apa yang itu berupa nasihat, masukan, atau apa saja yang terbaik buat Amin Rais. Amin Rais selalu harus mendengarkan. Jadi terutama kakak Fitria, jadikan dia sebagai pengganti Mama. Jadi apapun yang dia sampaikan, kalau itu yang terbaik, maka ambil dan jalankan dalam kehidupan Amin Rais. Insya Allah mudah-mudahan dalam kehidupan keluarga kita ini, walaupun seandainya saya bilang tadi, seandainya Mama yang lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian diberikan kesehatan dan umur yang panjang, kalian harus saling kasih sayang. Jadi selalu sayang menyayangi, ya. Jadi keluarga ini harus selalu tumbuhkan rasa kasih sayang. Tidak ada arti semua ini, ya, harta apa semua yang ada ini, kalau tidak ada kasih sayang, maka keluarga ini putus silaturahmi. Jadi itu yang Mama wasiatkan kepada Amin Rais. Yang pertama adalah semangat, walaupun seandainya Mama sudah tidak ada, ya, lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin Rais tetap semangat menimba ilmu, terutama ilmu Al-Quran ini sampai yang paling tertinggi, ya. Jadi cita-cita dapat mendapatkan ilmu dalam Al-Quran yang paling tertinggi. Dan yang kedua, selalu mendengarkan
nasihat, masukan daripada kakak-kakak Amin Rais, terutama Amia Fitria, kakak Fitria, dan Kak Faras, Kak Nawir, dan Kak Hilda, Kak Rusdi, dengan Kak Westi. Mungkin itu saja yang Mama sampaikan dalam pesan, dalam wasiat, dalam nasihat ini. Mudah-mudahan insya Allah dengan memohon ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Amin Rais bisa mengambil hikmah daripada apa yang Mama sampaikan ini untuk jadikan pedoman dalam mengarungi kehidupan di dunia. Dan akhirnya Mama doakan mudah-mudahan insya Allah Amin Rais, kalau Allah memberikan kesehatan, keafiatan, dan umur, Mama selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Amin Rais menjadi seorang imam di Masjidil Haram seperti Imam besar Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan umur kepada Mama dan Amin Rais, Mama ingin menyaksikan Amin Rais menjadi imam di Masjidil Haram, di Baitullah, di Ka'bah. Tapi kalau seandainya Allah mengambil Mama lebih duluan dengan kematian, maka semua itu di tangan Allah, kekuasaan semua di tangan Allah. Nah, itu saja yang Mama sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah Amin Rais mendengarkan video ini, merenungi dan mengambil hikmah, ibrah. Mudah-mudahan insya Allah Amin Rais selamat di dunia, menggapai cita-cita tertinggi dalam ilmu Al-Quran, menjadi seorang hafiz Al-Quran mungkin 30 juz dan bersanad jalan sampai di baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan menjadi seorang imam di Masjidil Haram. Itu doa Mama siang hari malam untuk Amin Rais. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Mama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi